Pemirsa, jelang pembacaan putusan gugatan sengketa Pilpres oleh Mahkamah Konstitusi, untuk membahasnya kita bergabung bersama dengan juru bicara MK, Fajar Laksono. Selamat pagi Pak Fajar. Selamat pagi Mas Jason. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Hari Senin besok diagendakan akan dibacakan putusan dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Teknisnya akan seperti apa besok, hari Senin besok Mas Fajar? Iya, Senin besok sesuai dengan jadwal sidang yang sudah kita sampaikan baik kepada para pihak maupun kepada publik ya, melalui laman MK. Sidang akan dimulai pukul 9. Pukul 9 itu kita sudah juga mengirimkan surat panggilan kepada para pihak yang sama jamnya Mas Jason, jam 9, sehingga dua pemohon itu kita gabungkan persidangannya dalam satu majelis. Nanti kemudian agendanya adalah tunggal pengucapan putusan. Nanti satu persatu dari putusan dari permohonan itu akan diucapkan oleh majelis hakim. Baik, sejauh ini masih sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, yaitu pukul 9. Tapi Pak Mas Fajar, kalau kita melihat ini ada beberapa aksi massa yang dilakukan jelang pembacaan putusan besok. Untuk antisipasi nanti yang akan dilakukan, pengamanannya akan seperti apa di sekitar gedung MK? Kalau di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi itu menjadi otoritas dari pihak keamanan ya, kepolisian, dan kita selalu berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan bahwa persidangan besok itu berjalan dengan lancar. Tentu langkah-langkah pengamanan ini, terutama yang berada di luar gedung Mahkamah Konstitusi, itu yang tahu persis adalah kepolisian. Sementara di dalam ruang sidang dan di dalam gedung Mahkamah Konstitusi, kita juga sudah menyiapkan sejumlah skenario pengamanan. Intinya Mas Jason, pengamanan ini bukan untuk apa-apa, bukan untuk menghalangi akses publik kepada Mahkamah Konstitusi, tetapi semata-mata untuk menjaga, memastikan bahwa persidangan hari Senin 22 April besok itu berjalan dengan lancar, karena ini menyangkut agenda ketatanegaraan nasional. Apa antisipasinya Mas Fajar jika memang nantinya ada potensi terjadi kericuhan? Iya, saya kira itu kembali lagi kepolisian nanti yang akan menindaklanjuti dan membuat antisipasi itu. Kami memastikan bahwa pengamanan ini kan disusun berdasarkan ring begitu ya Mas ya. Jadi kami percayakan sepenuhnya kepada kepolisian yang selalu berkoordinasi dengan kita. Kami memastikan bahwa seluruh hakim konstitusi, kemudian pegawai-pegawai Mahkamah Konstitusi itu bisa bekerja dengan sebaik-baiknya pada Senin besok. Baik, Mas Fajar, yang tidak kalah penting adalah pihak-pihak yang nantinya juga akan hadir langsung di sana. Ini secara spesifik siapa-siapa saja pihak dari baik itu terkait, kemudian pemohon dan juga termohon yang akan dihadirkan, dan berapa sebenarnya quorumnya yang disediakan di sana? Iya, jadi hari Jumat siang kemarin, Mas Jason, Mahkamah Konstitusi sudah menyampaikan panggilan kepada para pihak untuk hadir dalam sidang pengucapan putusan hari Senin. Nah, tentu dalam 1-2 hari ini kita menunggu dan mengkonfirmasi siapa saja yang akan hadir di ruang sidang nanti. Sehingga hari ini kita masih dalam proses konfirmasi, Mas Jason, untuk memastikan bahwa yang hadir di ruang sidang itu nanti adalah para pihak. Kita sudah sampaikan kepada pemohon, baik pemohon 1 dan 2, kemudian pihak terkait, termohon, dan juga pemberi keterangan Bawaslu. Kurang lebih kuota kursi di ruang sidang itu sama dengan sidang-sidang sebelumnya, gitu kan. Baik, Mas Fajar, terakhir, ketika banyak di sosial media ini berseliweran terkait dengan
membaca atau menerawang putusan MK besok, padahal keputusannya baru akan dibacakan pada Senin tanggal 22. Nah, ini apa yang bisa direspon oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan banyaknya seliweran informasi bahwa putusannya ini akan sudah bisa diprediksi? Iya, saya kira sebagai sebuah perkara yang memang mendapatkan sorotan publik, bahkan saya kira semua mata tertuju ke Mahkamah Konstitusi hari ini, bukan hanya dari dalam negeri tetapi juga dunia internasional, dan prediksi-prediksi semacam itu adalah suatu kewajaran gitu ya. Jadi bagaimana para pengamat, bagaimana para analis itu membuat analisisnya masing-masing, dan itu sesuatu yang wajar bagi Mahkamah Konstitusi, itu no problem. Yang pasti dalam dalam seminggu 2 minggu ke belakang ini Mahkamah Konstitusi fokus, benar-benar fokus, majelis hakim fokus bagaimana dengan independensi dan imparsialitasnya menggelar rapat permusyawaratan hakim untuk membahas dan mengambil keputusan. Nah, saya kira apa yang berseliweran itu tadi tidak berpengaruh besar gitu ya, terhadap standing majelis hakim dalam status perkara itu. Baik, kita akan sama-sama nantikan apa nanti yang akan dibacakan putusannya secara resmi pada Senin 22 April 2024 besok. Terima kasih juru bicara Mahkamah Konstitusi, Mas Fajar Laksono, telah memberikan konfirmasinya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.